Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari yakni membuat laporan pengamatan ketampakan alam di daerah sekitar. Kemudian kita akan belajar mengenai membuat teks non-fiksi tentang ketampakan alam di daerah sekitar. Dan yang terakhir kita akan belajar mempresentasikan contoh persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam NKRI. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikan kedua gambar di atas. Ya, ada gambar apa saja kah? Ya, yang pertama ada pemandangan sawah dan yang kedua ada gunung. Kedua gambar tersebut merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia. Ketampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Contoh Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terdapat banyak ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Nah, kita akan menyimak teks bacaan indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8, Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Siti berkata, "Pada hari Sabtu, ayah dan ibu berencana untuk mengajakku dan adikku pergi ke daerah Puncak Bogor." Lani berkata, "Wah, senangnya. Apa yang akan kamu lakukan di sana, Siti?" "Udara di sana sangat sejuk dan menyegarkan. Perkebunan teh yang terdapat di sana juga betul-betul asri." Siti berkata, "Iya Lan, aku memang berkeinginan untuk berjalan-jalan menyusuri perkebunan teh yang ada di sana. Wah, aku sudah tidak sabar." Jika kamu perhatikan, terdapat banyak sekali ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Bahkan banyak ketampakan alam yang juga menjadi tempat wisata menarik. Bacaan berikut ini menjelaskan tentang salah satu contoh ketampakan alam dan buatan yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur.
Berdasarkan bacaan, lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Aktivitas yang kamu lakukan yakni buatlah paling sedikit 3 pertanyaan berdasarkan bacaan dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Jangan lupa untuk menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. Kemudian, tuliskanlah dengan rapi pertanyaanmu dan berikan tempat untuk menjawabnya. Nah, berikut ini contoh kalimat tanya yang bisa kamu tuliskan. Nah, yang pertama ada kata tanya apa? Pertanyaannya, apa nama perkebunan di kawasan Puncak? Jawabannya, perkebunan di kawasan Puncak bernama PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Kata tanya yang kedua yakni di mana? Pertanyaannya, di mana letak kawasan Puncak? Jawabannya, kawasan Puncak terletak di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kata tanya yang ketiga yakni berapa? Pertanyaannya, berapa jarak kawasan Puncak dari Jakarta? Jawabannya, kawasan Puncak berjarak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kata tanya yang keempat yakni kapan? Pertanyaannya, kapan perkebunan teh di kawasan Puncak dibangun? Jawabannya, perkebunan teh di kawasan Puncak dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Kata tanya yang kelima yakni mengapa? Pertanyaannya, mengapa kawasan Puncak sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan? Jawabannya, kawasan Puncak sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan karena kawasan ini sejuk, bahkan cenderung dingin. Kata tanya yang keenam, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kunjungan wisatawan di kawasan Puncak? Jawabannya, kunjungan wisatawan di kawasan Puncak selalu ramai. Selanjutnya, ceritakanlah pengalamanmu berkunjung ke tempat wisata favorit keluargamu. Jelaskan ketampakan alam dan buatan yang kamu lihat di sana. Tuliskanlah penjelasanmu dalam 1 paragraf. Sebagai contoh, saya pernah berkunjung ke Candi Borobudur pada pertengahan bulan Juli tahun 2018. Di kawasan Candi Borobudur, tampak sebuah ketampakan buatan yang sangat megah dan indah. Candi ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi serta syarat akan nilai filosofis. Kami pun mulai berjalan mengitari candi lalu mulai naik menuju tingkat paling atas. Dari puncak Borobudur, saya dapat menyaksikan ketampakan alam yang berada di sekeliling candi. Bukit-bukit dan pegunungan berbaris seolah-olah mengelilingi candi tersebut. Sungguh indah pemandangan di sekitar Candi Borobudur. Ya, ini adalah salah satu contoh pengalaman berkunjung ke Candi Borobudur yang disajikan dalam 1 paragraf. Selanjutnya ada teks percakapan antara Lani dan temannya. Lani berkata, sepertinya kawasan Puncak di Bogor itu menarik untuk dikunjungi ya Siti. Tentunya daerah itu memiliki hawa yang sejuk sekali. Apalagi di sana ada perkebunan teh yang dapat dikunjungi wisatawan. Siti berkata, ya, yang saya dengar kawasan itu selalu ramai dikunjungi wisatawan dari daerah-daerah di sekitar Bogor, seperti Jakarta dan Bekasi. Hampir setiap akhir pekan, arah menuju kawasan itu dipadati para pengunjung dari dalam dan luar Bogor. Lani berkata, wah, berarti masyarakat di sekitar kawasan itu sangat diuntungkan dengan banyaknya pengunjung yang mengunjungi daerahnya ya Siti. Kegiatan tersebut tentu memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar kawasan tersebut. Siti berkata, seharusnya seperti itu Lan. Masyarakat di sana harus hidup rukun dan bergotong royong untuk menjaga kawasannya agar terus dikunjungi wisatawan. Ketampakan alam yang indah dan sejuk
itu harusnya dapat dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Yaklani berkata, "Aku setuju, Siti. Tanpa persatuan dan kesatuan, masyarakat yang adil dan makmur akan sulit dicapai." Ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, masyarakat adil dan makmur pasti tercapai. Nah, kita akan membaca teks Bersatu untuk Indonesia Makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat memengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris, sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian, manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia tentu tidak tersebar secara merata. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam tertentu di suatu wilayah. Persebaran sumber daya alam yang tidak merata akan menimbulkan saling ketergantungan antar wilayah untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Agar tidak terjadi perselisihan dalam pemanfaatan sumber daya alam, maka dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan, sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan bersama. Kemudian, hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Ya, jika saja pengelolaan sumber daya alam tidak mengedepankan persatuan dan kesatuan, maka akan menimbulkan di antaranya adalah terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya alam. Kemudian, berikan contoh menggunakan 2 daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda. Misalnya saja antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Lampung. Provinsi Aceh memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang begitu melimpah, sementara Lampung memiliki sumber daya alam yang sedikit.
Dengan adanya persatuan dan kesatuan, ternyata kekayaan alam Aceh yang melimpah juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, toleransi yang tinggi dengan adanya perbedaan, sikap saling menghargai dan sopan santun antar masing-masing individu ke individu lainnya. Kemudian nomor 2, bagaimanakah pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakatnya yang agraris? Ya, Indonesia merupakan negara yang letaknya strategis. Hal ini menguntungkan bagi negara agraris, negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Karena iklim yang dipengaruhi oleh letak Indonesia ini menjadikan Indonesia hanya memiliki 2 musim saja, yang tempatnya sangat baik untuk dijadikan tempat bercocok tanam bagi petani. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.